Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara, duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karina, di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, berdiri sebuah toko elektronik yang tak pernah sepi pengunjung. Namanya Toko Elektronik Barokah. Letaknya strategis, di pinggir jalan utama yang selalu dipenuhi kendaraan. Namun yang membuat toko ini istimewa, bukan sekadar lokasinya, melainkan reputasinya yang begitu melegenda. Orang-orang dari berbagai daerah datang ke sini untuk membeli televisi, kulkas, mesin cuci, bahkan gadget terbaru. Karena harganya yang terkenal jauh lebih murah dibanding toko lain. Pemiliknya, Pak Haji Tony, adalah sosok yang disegani di lingkungannya. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, dan ia sering berbicara dengan nada yang menenangkan. Setiap kali berbicara dengan pelanggan, ia memanggil mereka dengan sebutan yang akrab seperti saudara atau anak saya. Tak jarang ia memberi bonus kecil, sebuah set kabel, atau potongan harga tambahan yang membuat pembeli merasa beruntung. Meski begitu, kesuksesan yang dimiliki Pak Haji Tony terasa begitu tiba-tiba. Beberapa tahun lalu, ia hanyalah pedagang kecil yang berjualan peralatan elektronik bekas di kios sempit di pasar. Dagangannya jarang laku, dan ia sering terlihat termenung sendirian. Banyak orang tahu betul bagaimana sulitnya hidup Pak Haji Tony waktu itu, bahkan sempat beredar kabar bahwa ia terjerat utang cukup besar. Namun entah bagaimana, hanya dalam waktu singkat, kehidupannya berubah drastis. Toko Barokah dibuka dengan modal besar, bangunannya bertingkat, dengan pendingin ruangan yang membuat siapa saja betah berlama-lama di dalamnya. Semua barang di rak tampak baru, masih tersegel rapi, dan jumlahnya tak pernah berkurang. Anehnya, meski barang keluar setiap hari, stok selalu penuh, seperti sumur tak pernah kering. Begitu komentar salah satu pemasok yang pernah mengirim barang ke sana. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa Pak Haji Tony mendapat investor misterius. Ada pula yang percaya bahwa ia memenangkan undian besar. Tapi cerita yang paling sering terdengar meski hanya dibicarakan diam-diam adalah bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kekayaannya. Sesuatu yang tidak semua orang berani tempuh. Bagi masyarakat sekitar, perubahan sikap Pak Haji Tony pun menjadi bahan tanda tanya. Meski tetap ramah, ada momen-momen di mana ia terlihat melamun dengan tatapan kosong, seakan pikirannya terbang jauh. Pernah suatu kali, seorang pegawai melihatnya berdiri di sudut gudang selama hampir 10 menit tanpa bergerak, sebelum tiba-tiba tersenyum lebar dan kembali bekerja seperti biasa. Setiap hari, toko itu selalu padat, dari pagi hingga malam. Suara transaksi tak pernah berhenti, pelanggan datang silih berganti, dan semua terlihat puas. Namun di balik kegemerlapan itu, ada satu hal yang mengganggu sebagian pegawai. Jam kerja di toko itu aneh. Walaupun toko resmi tutup pukul 9 malam, beberapa pegawai mengaku melihat lampu tetap menyala hingga larut, bahkan sampai dini hari. Saat ditanya, Pak Haji Tony hanya tersenyum dan berkata ia sedang mengurus pembukuan. Dani, seorang pemuda yang baru bekerja di toko itu selama 2 minggu, mulai merasakan keganjilan. Ia memang terkesan pada sosok Pak Haji Tony yang murah hati, namun ada hal-hal yang tak bisa ia jelaskan. Misalnya, setiap malam Jumat, Pak Haji Tony selalu menyuruh semua pegawai pulang lebih awal, bahkan saat pelanggan masih ramai. Setelah itu, pintu toko dikunci rapat, dan dari luar hanya terlihat bayangan bergerak di dalam. Tetangga toko pun pernah bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, terdengar suara seperti barang jatuh dan suara bisikan yang tak jelas sumbernya. Namun setiap kali diperiksa keesokan harinya, semua barang di toko rapi seperti biasa. Meski banyak yang penasaran, tak ada yang benar-benar berani bertanya langsung. Nama besar Pak Haji Tony sebagai orang yang dermawan membuat gosip itu tenggelam. Lagi pula, siapa yang peduli dari mana kekayaannya berasal, selama ia tak merugikan orang lain? Setidaknya, itulah yang dipikirkan kebanyakan warga. Namun bagi Dani, rasa penasaran itu terus mengusik. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar di toko ini. Sesuatu yang tak terlihat di permukaan. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Haji Tony, mencoba mengingat setiap kejadian aneh yang ia temui. Semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa bahwa di balik senyum ramah itu, ada rahasia besar yang disembunyikan. Hari itu, menjelang maghrib, toko sedang penuh oleh pembeli. Dani membantu mengangkat beberapa kotak besar ke mobil pelanggan. Saat kembali ke dalam, ia tak sengaja melihat Pak Haji Tony membawa sebuah bungkusan hitam besar menuju gudang. Gerakannya cepat,
seperti tak ingin dilihat orang. Dani sempat memanggilnya untuk menanyakan sesuatu, namun Pak Haji Tony hanya melambaikan tangan, seolah berkata, "Nanti saja." Rasa penasaran Dani semakin memuncak. Apa sebenarnya yang disimpan di gudang itu? Mengapa selalu terkunci rapat dan hanya Pak Haji Tony yang memegang kuncinya? Dan yang paling mengganggu pikirannya, bagaimana mungkin sebuah toko bisa terus-menerus ramai dengan harga murah, stok tak pernah habis, dan pemiliknya tetap terlihat santai tanpa pernah terlihat kelelahan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menumpuk di kepala Doni, tanpa ia tahu bahwa jawabannya akan jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Dan semuanya akan mulai terungkap tak lama lagi. Malam itu, Bandung diguyur hujan deras sejak sore. Udara menjadi dingin dan jalanan basah berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Dani yang masih baru bekerja di toko elektronik Barokah merasa sedikit lega karena suasana hujan membuat pelanggan tidak sebanyak biasanya. Ia bisa pulang lebih cepat. Atau setidaknya begitu pikirnya. Sekitar pukul 8 malam, Pak Haji Tony memberi instruksi kepada semua pegawai untuk membereskan barang lebih awal. Sudah, pulang saja kalian. Besok lanjut lagi. Hujan begini, siapa juga yang mau belanja? Katanya sambil tersenyum ramah. Para pegawai pun bersorak kecil, senang karena bisa pulang cepat. Namun saat semua pegawai mulai meninggalkan toko, Dani yang kebetulan harus membereskan catatan stok di meja kasir, menyadari sesuatu. Dari ujung matanya ia melihat Pak Haji Tony menutup pintu utama, lalu berjalan cepat menuju gudang dengan membawa tas besar berwarna hitam. Tas yang mirip dengan yang pernah ia lihat beberapa hari lalu. Kali ini, ia juga mendengar suara gemerincing logam dari dalam tas itu. Awalnya, Dani tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu mungkin uang kembalian atau stok peralatan kecil. Namun saat ia hendak keluar, ia melihat cahaya redup dari bawah pintu gudang. Anehnya, lampu toko sudah dimatikan, tapi gudang tetap menyala. Rasa penasaran Dani mulai tumbuh. Ia berjalan mendekat, berpura-pura mencari payung di sekitar area belakang. Dari dekat, ia bisa mendengar suara seperti orang berbicara. Tapi hanya satu suara. Suara Pak Haji Tony kata-katanya terdengar aneh. Bukan bahasa Sunda, bukan pula bahasa Indonesia. Irama ucapannya seperti nyanyian pelan yang diulang-ulang. Dani merinding. Ia ingin pergi, tapi langkahnya terasa berat. Sesuatu dalam dirinya mendorong untuk menguping lebih lama. Saat ia mencoba mendekatkan telinga ke pintu, tiba-tiba suara itu berhenti. Hening, sunyi sekali, sampai yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, sesuatu seperti benda berat jatuh di dalam gudang, membuat Dani terlonjak mundur. Ia hampir terjatuh dan buru-buru berlari menuju pintu belakang untuk keluar. Tapi sebelum ia berhasil, suara Pak Haji Tony memanggil dari belakang. "Dani, kamu belum pulang?" Nada suaranya datar, tidak seperti biasanya yang hangat. Dani menoleh pelan dan melihat Pak Haji Tony berdiri di lorong menuju gudang, tersenyum samar. Namun matanya terlihat berbeda. Pupilnya tampak lebih besar, seolah memenuhi hampir seluruh bola mata. "Ah, iya Pak, tadi mau ambil payung," jawab Dani tergagap. Pak Haji Tony menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan. Jangan mampir-mampir dulu." Kata-katanya seperti sebuah perintah, bukan sekadar nasihat. Doni pun buru-buru pamit dan keluar dari toko, berlari kecil menembus hujan. Namun rasa penasaran itu tidak hilang. Malam itu di kosnya, Dani sulit tidur. Suara nyanyian aneh dan cahaya redup di bawah pintu gudang terus terbayang di kepalanya. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin itu hanya doa atau dizikir dalam bahasa Arab. Tapi hatinya menolak. Irama suara itu terlalu aneh, terlalu tidak suci. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian ganjil mulai sering ia temui. Pada suatu malam, saat melewati toko sepulang dari membeli makan, ia melihat pintu samping toko sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala, dan dari balik kaca etalase, Dani bersumpah melihat bayangan seseorang berjalan cepat di antara rak-rak barang. Tapi anehnya, bayangan itu bergerak terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa, seperti melayang keesokan paginya. Dani bertanya pada pegawai lain, apakah ada yang lembur semalam. Semua menjawab, tidak. Bahkan mereka bilang kunci pintu samping hanya dipegang oleh Pak Haji Tony suatu sore. Saat membantu menyusun stok televisi di rak, Dani menjatuhkan satu kotak kecil yang ternyata berisi kabel. Kotak itu terguling hingga hampir masuk ke bawah lemari besar di sudut toko. Saat ia mencoba meraihnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada bercak merah kecoklatan di lantai, tepat di bawah lemari. Bekasnya tampak kering, tapi bentuknya menyerupai percikan darah. Dani menelan ludah. Ia ingin membersihkannya, tapi sebelum sempat bergerak,
Suara berat Pak Haji Tony terdengar dari belakang. Tidak usah dibersihkan, itu bekas cat saja. Dani menoleh, namun wajah Pak Haji Tony kali ini terlihat pucat. Dan tatapan matanya tajam, seperti sedang mengukur pikiran Dani. Sejak malam hujan itu, Dani mulai menyadari bahwa toko elektronik Barokah bukanlah tempat kerja biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat hawa di dalamnya selalu terasa dingin, meski AC sedang mati. Dan setiap kali Dani mencoba mengabaikannya, kejadian-kejadian kecil bayangan yang bergerak, suara langkah di ruangan kosong, bau amis samar selalu datang mengusik. Ia mulai bertanya-tanya, apakah gosip tentang Pak Haji Tony dan jalan pintas menuju kekayaan itu benar adanya? Dan jika benar, apa harga yang harus dibayar untuk semua kemewahan ini? Tony belum tahu jawabannya, tapi ia bisa merasakan satu hal dengan pasti. Ia sudah melangkah terlalu jauh ke dalam rahasia yang seharusnya tidak ia sentuh. Hari itu, suasana di toko elektronik Barokah terasa berbeda. Dari pagi hingga siang, pelanggan tidak seramai biasanya. Hujan tipis yang mengguyur Bandung sejak subuh membuat jalanan agak lengang. Bagi pegawai, ini adalah waktu yang jarang terjadi mereka. Bisa bekerja tanpa tergesa-gesa melayani antrean pembeli. Dani menggunakan kesempatan itu untuk berkeliling toko, memastikan stok barang rapi. Saat ia masuk ke area gudang, ia memperhatikan bahwa tumpukan kardus di sudut ruangan telah dipindahkan. Ada celah kecil di lantai yang sebelumnya tertutup oleh kotak-kotak besar. Di ujung celah itu, terlihat bagian bawah sebuah pintu besi yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu tampak tua, catnya mengelupas, dan ada gembok besar tergantung di bagian pegangan. Anehnya, pintu itu tidak sejajar dengan dinding gudang seperti dibuat secara sembunyi-sembunyi. Dani terdiam beberapa detik, mencoba mengingat apakah ia pernah melihat pintu itu sebelumnya. Tapi seingatnya, tidak. Saat ia mendekat, bau aneh tercium samar. Bukan bau barang baru atau kayu lapuk, melainkan aroma amis yang bercampur dengan bau seperti dupa yang terbakar. Hidungnya terasa perih, membuat ia sedikit terbatuk. Dani mencoba memeriksa celah kecil di bawah pintu, tapi gelap total di dalamnya. Ia lalu menempelkan telinga, berharap mendengar sesuatu. Pada awalnya, hanya ada keheningan. Namun tak lama kemudian, ia menangkap suara samar seperti tetesan air, ritmis dan konstan. Tetapi semakin ia mendengarkan, semakin ia merasa bahwa itu bukan tetesan air biasa. Irama bunyinya terlalu lambat, dan Eda bunyi lengket yang membuat pikirannya mulai membentuk dugaan yang tidak menyenangkan. Sebelum ia bisa memeriksa lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dani buru-buru menjauh dari pintu itu. Pura sibuk menyusun kabel di rak. Yang datang ternyata adalah Pak Haji Tony, membawa 2 kardus besar. Wajahnya tampak sedikit kaget melihat Dani di area belakang, namun senyumnya segera kembali. Dani, kalau di gudang jangan sampai berantakan. Barang-barang ini mahal, ujarnya sambil meletakkan kardus. Lalu ia berjalan ke arah pintu besi itu. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia membuka gembok besar, mendorong pintu, lalu masuk ke dalam sambil membawa kardus-kardus tadi. Dani hanya berdiri terpaku. Dari celah pintu yang terbuka sesaat, ia sempat melihat cahaya merah redup, seperti berasal dari lilin atau lampu kecil. Ada juga bayangan benda besar di dalam, bentuknya tidak jelas, namun tampak seperti patung atau figur dengan ujung kepala yang runcing. Pintu itu ditutup kembali, dan bunyi gembok terkunci terdengar jelas. Pak Haji Tony keluar sambil membawa kantong plastik hitam yang diikat rapat. Tangannya sedikit berlumuran noda merah, yang buru-buru ia seka dengan lap kecil di sakunya. Ini sampah dari gudang dalam. Nanti tolong buang di tempat yang jauh. Jangan di tong sampah depan toko, katanya pada Dani. Menatapnya cukup lama seolah ingin memastikan instruksi itu diikuti. Dani mengangguk, walaupun pikirannya penuh tanda tanya. Ia membawa kantong itu keluar toko, dan saat berjalan, ia merasa kantong itu berat. Namun bukan berat seperti berisi barang logam. Ada tekstur aneh di dalamnya yang bergerak-gerak sedikit saat ia mengangkatnya. Degup jantungnya semakin cepat. Sesampainya di tempat pembuangan sampah umum yang cukup jauh dari toko, Dani melempar kantong itu ke dalam bak besar. Kantong itu terbuka sedikit akibat benturan, dan dari celahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung mewah. Ada potongan kain putih kotor bercampur dengan sesuatu yang berwarna kemerahan dan lembek. Ia tidak berani memastikan apa itu, tapi otaknya sudah memberikan gambaran yang membuat perutnya bergejolak. Malamnya, Dani tidak bisa tidur. Pikiran tentang ruangan di balik pintu besi itu terus menghantuinya. Apa yang disimpan di dalam? Mengapa harus ada gembok besar? Dan yang terpenting,
Mengapa bau amis bercampur dupa itu terasa begitu menusuk? Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya pada salah satu pegawai senior, Mas Surya, tentang pintu besi di gudang. Wajah Mas Surya langsung berubah, dan ia hanya berkata singkat, "Jangan pernah tanya soal itu. Dan lebih baik kau pura-pura tidak tahu, demi kebaikanmu sendiri." Jawaban itu bukannya meredakan rasa penasaran, justru membuatnya semakin ingin tahu. Ia mulai memperhatikan pola aktivitas Pak Haji Tony. Rupanya, setiap 2 atau 3 hari sekali, Pak Haji Tony menghabiskan waktu cukup lama di balik pintu besi itu, dan selalu keluar dengan kantong plastik hitam yang ia minta dibuang jauh. Pada suatu sore, kesempatan emas datang. Pak Haji Tony sedang pergi sebentar keluar kota untuk urusan bisnis, dan kunci gudang dititipkan pada Mas Surya. Ketika Mas Surya sedang sibuk melayani pelanggan, Dani diam-diam menyelinap ke gudang dan mendekati pintu besi itu. Gembok besar itu masih tergantung, tapi anehnya tidak terkunci rapat, mungkin karena terburu-buru terakhir kali digunakan. Dengan hati-hati, Dani membuka gembok itu dan mendorong pintu perlahan. Bau amis dan dupa langsung menyeruak. Lebih kuat daripada sebelumnya. Ruangan di balik pintu itu tidak terlalu besar, namun di tengahnya berdiri sebuah altar kayu yang dipenuhi lilin-lilin merah. Beberapa di antaranya sudah meleleh hingga membentuk gumpalan aneh di lantai. Di atas altar, ada patung besar berwarna hitam pekat dengan bentuk wajah menyeramkan, mata melotot. Mulut terbuka lebar, dan taring panjang menjulur di depan patung itu. Terdapat mangkuk besar berisi cairan merah gelap yang mengental di sekitarnya. Berserakan kain putih kotor, sisa-sisa bunga, dan potongan benda yang membuat Dani ingin muntah saat menyadari bentuknya. Ia menutup mulut ropet-ropet, berusaha menahan suara. Di sudut ruangan, ada lemari kecil yang setengah terbuka. Di dalamnya, ia melihat beberapa botol kaca berisi cairan tak dikenal, serta buku tebal dengan sampul hitam yang tidak ada judulnya. Tulisan di halaman buku itu aneh, seperti huruf-huruf kuno yang tidak ia mengerti. Dani tahu, ia tidak boleh berlama-lama. Ia menutup pintu kembali dan memasang gembok seperti semula, lalu keluar dari gudang dengan jantung berdegup kencang. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, suara berat Pak Haji Tony tiba-tiba terdengar dari belakang. "Dani, kamu dari mana?" Doni tertegan. Pak Haji Tony sudah kembali. Senyumnya kali ini tipis, matanya memandang dalam, seakan mencoba membaca isi hati Doni. Dan pada detik itu, Dani sadar, ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Sejak kejadian di gudang rahasia itu, Dani tidak pernah merasa benar-benar tenang saat berada di toko. Setiap kali melihat Pak Haji Tony, pikirannya langsung teringat patung hitam bermata melotot, mangkuk berisi cairan merah pekat, dan bau dupa bercampur amis yang menusuk hidung. Ia berusaha bersikap biasa saja, pura-pura sibuk, dan menghindari tatapan langsung dari sang pemilik toko. Tapi dalam hati, ia tahu Pak Haji Tony pasti mencurigainya. Ada semacam rasa tertekan yang terus mengikutinya, seolah setiap gerak-geriknya diawasi. Suatu malam, ketika ia hendak pulang, seorang pria tua yang sedang duduk di warung kopi depan toko memanggilnya. "Kamu pegawainya Haji Tony ya?" tanya si pria dengan suara berat. Dani mengangguk pelan. Pria itu menatapnya lama lalu berbisik, "Kalau kamu sayang nyawa, jangan terlalu dalam ikut campur urusan dia." Dani bingung. "Maksud Bapak?" Pria itu menyesap kopi, lalu berkata lirih, "Saya sudah lama di sini, Nak. Saya tahu betul siapa Haji Tony dulu, dan siapa dia sekarang." Malam itu, di bawah lampu redup warung, Dani mendengar kisah yang membuat bulu kuduknya meremang. Menurut si pria, beberapa tahun lalu, Pak Haji Tony adalah pedagang kecil di pasar elektronik yang hampir bangkrut. Yudhana menumpuk, kios sepi, dan keluarganya mulai kesulitan makan dalam keputusasaan. Ia pergi ke sebuah daerah terpencil di perbatasan Jawa Barat, tempat tinggal seorang dukun tua yang terkenal bisa membuka jalan rezeki. Konon, banyak orang yang kembali dari sana mendadak kaya, tapi tak seorang pun yang bisa mempertahankan kebahagiaan mereka lama-lama. Pak Haji Tony menghilang selama 40 hari. Saat kembali, ia membawa uang dalam jumlah besar dan langsung membeli ruko besar di lokasi strategis. Tak lama kemudian, toko elektronik Barokah dibuka dan pelanggan berdatangan tanpa henti. Harga barangnya murah, stok selalu penuh, dan keuntungan mengalir deras. "Tapi rezeki dari jalan itu ada bayarannya, Nak," kata si pria sambil menatap Dani serius. "Pesugihan, kau tahu artinya? Kau harus memberi sesuatu atau seseorang sebagai tumbal. Setiap tahun, bayaran itu harus dibayar." Dani merasa napasnya sesak. Semua potongan puzzle yang ia temukan di toko ruang rahasia, patung hitam, bau amis, kantong plastik misterius mulai membentuk gambaran mengerikan.
Si pria melanjutkan ceritanya. Kau kira kenapa anak pertama Haji Tony meninggal mendadak? Orang-orang bilang sakit, tapi aku tahu itu bagian dari perjanjian. Setelah itu, setiap tahun selalu ada saja orang yang hilang, kadang pegawai, kadang kerabat jauh. Polisi tidak pernah menemukan apa-apa. Danny mencoba menepis pikiran itu, tapi rasa takut semakin merayap. Kalau itu benar, Kenopati, ada yang melapor. Pria itu menghela napas panjang. Orang yang berani bicara biasanya tidak lama kemudian ikut menghilang. Malam itu, Danny pulang dengan kepala penuh kekhawatiran. Tidurnya gelisah. Mimpi buruk menghantuinya. Ia bermimpi terjebak di ruang rahasia. Patung hitam itu bergerak, dan cairan merah dalam mangkuk mulai meluap membasahi kakinya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Danny memperhatikan bahwa setiap mendekati bulan tertentu yang oleh orang tua disebut bulan Pamalipak, Haji Tony menjadi lebih pendiam dan murung. Ia sering mengurung diri di ruang rahasia lebih lama dari biasanya. Suatu sore, saat toko mulai sepi, Danny melihat Pak Haji Tony berbicara sendiri di depan patung itu. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa mendengar potongan kalimat yang membuatnya merinding. "Tenang, aku sudah siapkan. Malam Jumat nanti akan selesai." Kata-kata itu menancap di kepala Danny. Malam Jumat. Hanya tinggal 2 hari lagi. Rasa takut bercampur penasaran membuat Danny mengambil risiko besar. Ia memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang dukun tua yang disebut pria di warung kopi. Dengan alasan mengambil cuti sehari, ia pergi ke daerah yang dimaksud, sebuah desa kecil di kaki gunung. Perjalanannya memakan waktu beberapa jam dengan bus dan ojek. Di sana, ia menemukan beberapa orang tua yang mengenal nama dukun itu. Meski mereka enggan membicarakannya, seorang nenek yang sudah sangat renta akhirnya mau bercerita setelah Danny membujuknya dengan sopan. Menurut nenek itu, dukun tersebut memang menawarkan jalan cepat menuju kekayaan. Tapi semua itu dibayar dengan kesetiaan kepada penunggu gunung makhluk gaib yang haus darah manusia. Nenek itu berkata, siapapun yang meminum air perjanjian dan menyentuh patung hitam itu, hidupnya akan berubah. Rezeki akan mengalir, tapi setiap tahun 1 nyawa harus diserahkan. Kalau tidak, nyawanya sendiri yang akan diambil. Danny kembali ke Bandung dengan hati yang berdebar. Semiwayang dengar menguatkan kecurigaannya. Dan kini, waktu yang dimaksud Pak Haji Tony semakin dekat. Malam menjelang malam Jumat itu, Danny sengaja pulang lebih lambat dari toko, pura-pura lembur untuk membantu membereskan stok. Ia ingin tahu siapa atau apa yang akan menjadi bayaran tahun ini. Tapi ia tidak menyadari bahwa sejak ia masuk kerja, tatapan Pak Haji Tony kepadanya sudah berbeda. Ada kilatan dingin di matanya, seolah sedang mengukur kapan saat yang tepat untuk menutup buku nasib Danny. Dan entah mengapa, di lubuk hatinya, Danny mulai merasa mungkin kali ini tumbal itu adalah dirinya. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan, menciptakan kilau kekuningan yang suram. Di dalam toko elektronik Pak Haji Tony, semua lampu sudah dimatikan, kecuali satu bohlam redup di meja kasir. Ia duduk di sana, menatap kosong pada jam dinding yang berdetak pelan. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan setiap detik terasa seperti menjerat lehernya semakin kencang. Sejak siang tadi, ia sudah menerima telepon dari seseorang yang menyebut dirinya Mbah Rengga. Suara di seberang sana serak, parau, namun penuh wibawa gelap yang anehnya membuat Pak Haji Tony tidak bisa menolak. Orang itu berkata bahwa malam ini adalah malam yang tepat untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjanjian pesugihan yang ia mulai sebulan lalu. Tahap yang disebutnya sebagai malam pemanggilan. Pak Haji Tony menelan ludah. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga kegirangan. Selama sebulan terakhir, omset tokonya naik drastis. Barang-barang mahal yang biasanya hanya terjual 1 atau 2 unit dalam sebulan kini bisa laku 10 kali lipat. Bahkan beberapa pembeli datang dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Seolah-olah mereka terhipnotis untuk membeli. Tapi Mbah Rengga sudah memperingatkan, semua itu hanyalah permulaan. Dan setiap keuntungan besar butuh pengorbanan besar pula. Tepat pukul 11:15 menit, terdengar ketukan di pintu belakang. Suara itu pelan namun jelas, 3 kali, dengan jeda teratur. Pak Haji Tony berdiri perlahan, napasnya berat. Ia berjalan ke pintu belakang, membuka kunci gembok besi, lalu menarik pintu yang berderit. Di sana, berdiri seorang lelaki tua berkulit legam, mengenakan sarung hitam dan baju Lord Kuz. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput. Namun matanya tidak seperti mata manusia biasa. Hitam pekat tanpa kilatan cahaya, seperti sumur tua yang dalam. Kita mulai sekarang. Haji, kata Mbah Rengga dengan suara yang seperti keluar dari 2 mulut sekaligus, satu manusia, satu entah apa. Pak Haji hanya mengangguk. Lelaki tua itu melangkah masuk, menutup pintu,
dan tanpa bicara lagi berjalan menuju ruang tengah toko. Di sana, ia mengeluarkan sebuah kantong kain dari balik sarungnya. Dari dalamnya, ia menumpahkan segenggam tanah yang lembab dan berbau amis. Seakan bercampur darah, ini tanah kuburan orang yang meninggal tidak wajar. Jelas Mbah Rengga sambil tersenyum tipis. Ia akan menjadi penghubung antara dunia kita dan makhluk yang akan membantumu. Pak Haji Tony hanya menatap mencoba mengabaikan bau anyir yang menusuk hidung Mbah Rengga. Kemudian mengambil sebuah lilin hitam dan menyalakannya. Api lilin itu tidak bergoyang walaupun angin dari sela-sela pintu membuat rambut mereka bergerak. Sambil duduk bersila, Mbah Rengga mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang terdengar sangat tua dan asing. Suaranya rendah, bergema di setiap sudut ruangan. Seakan dinding toko ikut mengulanginya. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Napas Pak Haji berubah menjadi asap putih. Dari tanah kuburan yang diletakkan di lantai, mulai terdengar bunyi geraman rendah, seperti hewan besar yang terperangkap. Lilin hitam bergetar, apinya membesar, memanjang, lalu menyusut kembali. "Sekarang giliranmu, Haji," kata Mbah Rengga tanpa membuka mata. "Sebutkan apa yang kau inginkan, dan sebutkan juga siapa yang akan kau berikan sebagai gantinya." Krangit dingin mengucur di pelipis Pak Haji. Inilah saat yang paling ia takuti. Ia tahu, setiap pesugihan menuntut tumbal. Ia sudah memikirkan ini sejak awal, dan malam ini ia sudah memutuskan. Dengan suara bergetar, ia menyebut nama seseorang. Begitu nama itu terucap, tanah kuburan berdenyut seperti jantung, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat yang melingkar-lingkar. Asap itu membentuk sosok tinggi besar. Seluruh tubuhnya diselimuti bayangan, hanya matanya yang merah menyala. Suara berat dan dalam bergema. "Aku dengar permintaanmu, manusia. Tumbal akan kuambil sesuai janji. Keberuntungan akan mengalir padamu, sampai waktumu tiba untuk membayar dengan dirimu sendiri." Pak Haji ingin mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan tanah di bawahnya menariknya. Makhluk itu mendekat, dan hawa panas bercampur bau bangkai menyeruak. Ia merasakan sesuatu merayap di lehernya. Dingin, licin, lalu menghilang. Ketika ia sadar, Mbah Rengga sudah berdiri. Lilin padam, asap menghilang, tanah kuburan lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. "Mulai malam ini, semuanya akan berubah, Haji," kata Mbah Rengga sambil melangkah keluar. "Tapi ingat, perjanjian ini tidak pernah bisa dibatalkan." Pintu tertutup. Pak Haji berdiri sendirian di tengah toko yang gelap. Di luar, hujan masih deras. Namun di dalam dadanya, badai yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Sejak kejadian di gudang lama itu, suasana toko elektronik Pak Haji Tony berubah drastis. Meskipun dari luar tampak normal, pelanggan datang silih berganti. Barang terus masuk tanpa hambatan, di baliknya ada rasa tidak nyaman yang perlahan merambat seperti asap hitam yang tak terlihat. Sore itu Bandung diguyur hujan deras. Jalanan di depan toko becek dan lampu-lampu mulai memantulkan cahaya kuning yang temaram. Pak Haji Tony duduk di meja kasir, menatap layar komputer, tapi pikirannya melanjut. Ia terus teringat wajah Darto, karyawan yang ditemukan meninggal misterius 2 minggu lalu di rumahnya sendiri. Wajah Darto terlihat seperti sedang menjerit, matanya melotot dan bibirnya membiru. Polisi menyebutnya serangan jantung mendadak, tapi hati kecil Tony tahu itu bukan kematian biasa. Di saat ia masih larut dalam pikirannya, pintu kaca toko berderit. Seorang wanita parubaya masuk, payungnya basah kuyup. Tony mengenalnya Bu Reni, tetangga lama yang dulu sempat menjadi pelanggan setia. Namun kali ini, tatapannya berbeda, lebih tajam, seperti menusuk. "Assalamualaikum, Haji," ucapnya dengan suara datar. "Waalaikumsalam, Bu Reni, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum tipis, namun bukan senyum hangat. "Saya hanya mau mengingatkan, barang yang datang dari jalan yang tidak benar akan pulang lewat jalan yang tidak benar pula." Tony terdiam, keningnya berkerut, tapi ia mencoba menutupi rasa gugupnya dengan tawa kecil. "Maksud ibu apa?" Bu Reni tak menjawab. Ia hanya berjalan mengelilingi toko, mengamati rak-rak penuh barang elektronik mahal yang anehnya selalu laris tanpa henti. Setelah beberapa menit, ia menatap Tony sekali lagi. "Kalau kau pikir semua ini cuma bisnis, kau salah besar." Lalu, ia pergi, meninggalkan genangan air di lantai yang entah kenapa tidak mengering, meski pintu sudah tertutup rapat. Sejak kedatangan Bu Reni, Tony mulai sering mengalami kejadian aneh. Kadang, saat ia membuka pintu toko pagi hari, ia menemukan bekas telapak kaki basah di lantai, padahal semalam tidak hujan. Kadang, lampu toko berkedip-kedip meski instalasinya baru diperiksa. Lebih parah lagi, setiap malam, saat menghitung uang,
di ruang belakang. Ia seperti mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Awalnya ia mengira itu cuma rasa lelah, tapi suatu malam, suara itu terdengar begitu dekat, hingga lehernya terasa dingin. Tony, suara itu berbisik lirih, seperti keluar dari mulut yang hampir menyentuh telinganya. Ia menoleh cepat, namun tak ada siapa-siapa, hanya tumpukan kardus dan aroma aneh yang mirip bau tanah basah bercampur amis. Tony menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia teringat kembali pada malam perjanjian di gudang tua malam ketika ia menerima janji kekayaan dengan syarat yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Hari-hari berikutnya, kejanggalan semakin nyata. Beberapa pelanggan tetap tiba-tiba berhenti datang. Bahkan ada yang mengembalikan barang tanpa alasan jelas, hanya berkata, "Maaf, saya nggak bisa simpan ini di rumah." Suatu malam, Tony memutuskan untuk tidur di toko demi mengawasi semuanya. Pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki di lorong belakang. Lampu toko mati semua, tapi dari arah gudang kecil di pojok ia melihat cahaya redup seperti dari lilin. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa berat. Saat sampai di pintu gudang, ia melihat sosok laki-laki berjongkok di sudut ruangan, membelakanginya. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Tony memanggil, "Siapa?" Tapi suaranya tercekat. Sosok itu perlahan menoleh, dan Tony langsung terpaku. Wajah pucat dengan mata kosong itu adalah Darto, karyawan yang sudah meninggal. Darah segar mengalir dari mulutnya, menetes ke lantai, membentuk genangan yang anehnya, mengalir ke arah kaki Tony. "Janji harus dibayar, Pak Haji." Suara Darto terdengar parau. Tony mundur, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Bau amis semakin kuat, dan di telinganya terdengar bisikan lain. Suara yang sama dengan malam perjanjian itu tertawa pelan, seperti sedang menunggu saat yang tepat untuk menagih. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan sosok Darto hilang begitu saja. Hanya tersisa lantai yang basah, tapi bukan oleh air, melainkan bercak merah yang perlahan memudar. Malam itu, Tony tak bisa tidur. Ia duduk di kursi kasir, memandangi pintu masuk yang tertutup rapat. Pikirannya kacau. Ia tahu waktunya semakin dekat. Perjanjian itu bukan hanya sekadar memberi kekayaan. Ada harga yang harus dibayar, dan tanda-tandanya sudah mulai muncul satu persatu. Yang ia takutkan kini bukan lagi kebangkrutan, melainkan siapa yang akan datang menagihnya, dan kapan waktunya. Malam itu, udara di Bandung terasa berat. Angin yang biasanya sejuk malah membawa hawa panas yang aneh, seakan menyelipkan bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Langit gelap tanpa bintang, dan bulan pun tersembunyi di balik awan tebal. Di rumah besar Pak Haji Tony, suasana hening seperti mati. Semua lampu depan dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari ruang belakang yang memantul ke tembok pagar. Sejak sore tadi, Pak Haji terlihat gelisah. Beberapa pegawai toko elektroniknya mengeluh bahwa ada bau aneh di gudang, bau amis bercampur anyir, seperti darah segar yang baru tumpah. Tapi setiap kali mereka mencoba mencari sumbernya, bau itu menghilang begitu saja. Pak Haji hanya tersenyum tipis, pura-pura tak peduli. Meski hatinya seperti digerogoti rasa takut. Di ruang kerja pribadinya, Pak Haji duduk di kursi rotan, menatap sebuah peti kayu kecil yang sudah terkunci rapat. Peti itu selalu disimpan di lemari besi, tapi malam ini ia keluarkan. Tangannya bergetar ketika mengusap permukaan kayu yang dipenuhi ukiran simbol-simbol asing. Setiap guratan di ukiran itu terasa dingin, bahkan menusuk kulit. Ia tahu, inilah malam yang ditentukan oleh sosok yang dulu memberi kesepakatan padanya. Malam untuk memperbarui janji pesugihan. Tiba-tiba, listrik di seluruh rumah padam. Bukan hanya rumahnya, jalan di depan pun ikut gelap. Sunyi mendadak melanda. Bahkan suara kendaraan yang biasanya ramai pun tak terdengar. Hanya detak jantung Pak Haji yang berdentum keras di telinganya. Dalam kegelapan, suara gesekan seperti kuku yang mencakar lantai mulai terdengar dari arah dapur. Suara itu pelan pada awalnya, lalu semakin dekat, semakin jelas. Pak Haji berdiri, napasnya berat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melangkah ke arah dapur dengan kaki gemetar, memegang tasbih di tangan kirinya. Meski ia tahu tasbih itu tak akan bisa melindunginya malam ini. Begitu tiba di ambang pintu, bau anyir itu langsung menyergap. Kali ini jauh lebih pekat hingga membuat perutnya mual. Di tengah lantai dapur, ada genangan cairan hitam yang berkilat. Dari dalam genangan itu, muncul tangan kurus panjang dengan kuku tajam, merayap seperti laba-laba. Tangan itu menapak lantai, lalu diikuti kepala dengan rambut panjang basah yang menutupi wajah. Sosok itu perlahan bangkit. Tubuhnya kurus hingga tulangnya menonjol. Kulitnya pucat keabuan. Tanpa memperlihatkan wajahnya, ia berbicara dengan suara
Serak seperti besi berkarat. Sudah waktunya, Tony. Pak Haji menelan ludah. Aku masih butuh waktu, katanya lirih. Suaranya hampir tak keluar. Sosok itu menggeleng. Rambutnya bergoyang pelan. Tetes-tetes cairan hitam jatuh ke lantai. Tidak ada waktu lagi. Bayaranmu jatuh tempo malam ini. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara pintu pagar berderit. Pak Haji menoleh cepat ke arah jendela, dan ia melihat sosak-sosak hitam tanpa wajah berdiri diam di halaman. Jumlah mereka banyak, puluhan mungkin. Mereka hanya berdiri, menghadap ke rumah, seolah menunggu aba-aba. Pak Haji panik. Ayah tahu mereka bukan manusia. Ia berlari ke ruang kerja, membuka lemari besi, lalu mengeluarkan beberapa ikat uang tunai. Ia melemparkan uang itu ke lantai sambil berteriak, "Ambil ini! Ambil semua! Jangan ambil nyawaku!" Tapi suara serak itu terdengar lagi di belakangnya. "Lebih dekat, bukan itu yang kami mau. Kau tahu syaratnya." Dalam sekejap, lampu-lampu kembali menyala namun bukan cahaya listrik. Cahaya merah darah menyelimuti seluruh ruangan, membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak liar seperti hidup. Udara semakin panas, dan suara-suara bisikan memenuhi telinga. Begitu banyak hingga sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di kepalanya. Pak Haji tersandar di dinding, matanya terbelalak. Sosok kurus itu sudah berdiri di depannya. Kini memperlihatkan wajahnya atau setidaknya sesuatu yang menyerupai wajah. Kulitnya koyak, matanya kosong, dan mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Ia tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam yang tajam. "Anak sulungmu akan menjemput posisinya malam ini," bisiknya. Pak Haji berteriak, "Tidak, jangan dia, ambil aku saja." Tapi terlambat. Dari lantai atas, terdengar suara jeritan panjang seorang pemuda, diikuti suara langkah tergesa-gesa yang tak wajar. Seperti sesuatu menyeret tubuh berat menuruni tangga. Malam itu, tetangga-tetangga hanya mengingat satu hal aneh. Suara anjing-anjing di sekitar rumah Pak Haji menggonggong tanpa henti, lalu tiba-tiba terdiam bersamaan. Dan keesokan paginya, toko elektronik Pak Haji dibuka seperti biasa, namun anak sulungnya, Dani, tak pernah terlihat lagi. Sejak malam-malam sebelumnya, Haji Tony sudah merasa sesuatu yang tak wajar mulai menggerogoti tubuhnya. Bukan sekadar lelah biasa, sendi-sendinya terasa kaku, napasnya berat, dan kulitnya pucat seolah semua darah mengalir entah kemana. Namun, ia menolak untuk mengakuinya. Keuntungan yang mengalir setiap hari dari toko elektroniknya terlalu manis untuk dilepaskan. Malam itu, hujan rintik turun di atas kota Bandung. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau yang sulit dijelaskan, bau angus yang menusuk. Di rumahnya, Haji Tony duduk sendirian di ruang tamu. Istrinya, Bu Maryam, sedang di kamar membaca doa, mencoba mengusir rasa gelisah yang kian merayap. Anaknya, Raka, sudah lama tertidur. Meski tidurnya sering diselingi mimpi buruk sejak sebulan terakhir, jam di dinding menunjukkan pukul ke-23,582 menit lagi menuju tengah malam. Di luar, suara air menetes dari talang rumah terdengar teratur. Tapi entah kenapa malam itu ritmenya terasa menyeramkan. Tiba-tiba, listrik rumah padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Haji Tony menghela napas panjang. Ia tahu apa artinya ini. Malam ke-7 malam yang dijanjikan makhluk itu telah tiba. Sesuai perjanjian, ia harus menyerahkan sesuatu. Atau, lebih tepatnya, seseorang. Sejak perjanjian pesugihan itu dimulai, makhluk gaib yang menampakkan diri sebagai sosok tinggi berjubah hitam sudah memberi syarat. Di tahun pertama cukup sesajen dan darah ayam setiap malam Jumat. Tahun kedua, sesajen itu berubah menjadi darah kambing hitam. Tahun ketiga, syaratnya meningkat menjadi tumbal nyawa manusia, minimal 1 orang setahun. Dan kali ini, yang diminta jauh lebih mengerikan. Pintu rumah berderit, terbuka perlahan meski tidak ada yang menyentuhnya. Angin dingin berhembus masuk, membuat bulu kuduk Haji Tony berdiri. Dari kegelapan luar, terdengar langkah berat menghentak lantai. Langkah itu disertai suara tarikan napas panjang, seperti seseorang yang berusaha menghirup seluruh udara dalam ruangan. "Waktunya, Tony." Suara itu berat, dalam, dan bergema, seolah keluar dari rongga yang tidak wajar. Haji Tony mencoba berdiri, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Aku belum siap." Suaranya bergetar, lebih mirip bisikan ketakutan daripada pernyataan. Makhluk itu muncul di ambang pintu. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Jubah hitamnya berkibar meski angin di dalam rumah tidak sekuat itu. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, hanya 2 lubang mata gelap
yang memancarkan cahaya merah samar. Kau sudah berjanji, kau sudah menerima semua yang kuberikan. Sekarang giliranmu menepati bagianmu. Dada Haji Tony berdegup kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud makhluk itu. Raka, anaknya sendiri. Tidak ada yang lebih memukul batinnya selain kenyataan bahwa ia telah mempertaruhkan keluarganya demi keserakahan. Selama ini ia mencoba menipu dirinya sendiri, berpikir bahwa ia bisa menemukan cara untuk lepas dari perjanjian ini sebelum waktunya tiba. Tapi kini, makhluk itu berdiri di hadapannya, menuntut apa yang menjadi haknya. Aku tidak bisa, kata Haji Tony, mencoba menegakkan suaranya. Makhluk itu tertawa, tawa rendah yang bergema di seluruh rumah, membuat kaca jendela bergetar. Tidak bisa, Tony. Tak ada kata tidak bisa. Kau yang memanggilku, kau yang membukakan pintu, kau yang mengundangku masuk ke hidupmu. Di lantai atas, terdengar suara pintu kamar Raka terbuka. Langkah kaki kecil terdengar menuruni tangga. Abi, suara Raka terdengar mengantuk. Haji Tony memutar kepalanya, panik. Raka, kembali ke kamar, serunya, tapi suara itu keluar lebih sebagai jeritan ketakutan. Namun, Raka justru berhenti di tengah tangga, melihat ke arah makhluk itu. Mata anak kecil itu membelalak, bukan karena takut, tapi seolah terhipnotis. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, jari-jarinya seperti tulang yang dilapisi kulit tipis. Dia akan ikut denganku malam ini. Dan kau, Tony, akan mendapatkan apa yang kau inginkan untuk terakhir kalinya. Haji Tony menjerit, mencoba berlari, tapi kakinya masih tak bisa bergerak. Ia merasa ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangannya, menariknya mundur. Raka mulai menuruni tangga lagi, kali ini dengan langkah mantap, meski matanya kosong. Haji Tony memohon, menangis, suaranya pecah. Ambil aku saja, jangan. Dia, makhluk itu hanya tersenyum tipis, lalu berkata, janji adalah janji, dan dalam dunia kami, janji dibayar dengan nyawa. Cahaya merah semakin terang dari mata makhluk itu. Angin di dalam rumah berubah menjadi pusaran, menghantam perabot dan menghancurkan kaca jendela. Raka melangkah masuk ke pusaran itu dan dalam sekejap, ia lenyap bersama makhluk tersebut. Lampu rumah kembali menyala. Haji Tony jatuh tersungkur di lantai, menangis histeris. Tubuhnya bergetar hebat. Di tengah keputusasaannya, ia mendengar suara makhluk itu berbisik di telinganya. Meski sosoknya sudah tak terlihat, kau akan melihatku lagi saat tiba giliranmu. Dan malam itu, hujan terus turun tanpa henti, seolah langit pun ikut berduka. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu, seolah langit ikut berduka. Jalanan di depan toko elektronik Berkah Jaya terlihat lengang. Hanya lampu-lampu jalan yang redup menyala di tengah guyuran air. Di dalam toko, Pak Haji Tony duduk di kursi belakang meja kasir. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang tak tidur berhari-hari sejak pertemuan terakhirnya. Dengan sosok misterius yang dulu memberinya jalan pesugihan, hidup Pak Haji berubah. Uang memang masih mengalir, tapi dengan harga yang semakin berat. Setiap bulan, ada korban yang harus diserahkan. Dulu, ia hanya mengorbankan binatang, lalu meningkat menjadi orang asing. Tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir sosok itu menuntut korban yang semakin dekat hubungannya dengannya. Korban terakhir adalah karyawannya sendiri, Ujang, yang sudah bekerja bersamanya sejak awal toko dibuka. Kejadian itu meninggalkan luka mendalam. Warga sekitar mulai curiga karena banyak pegawai yang hilang secara misterius. Namun, yang membuat Pak Haji tak bisa tidur adalah suara-suara itu. Setiap malam, ia mendengar ketukan di pintu toko meski jam sudah lewat tengah malam. Suara langkah kaki berjalan di lorong, padahal ia sendirian. Bau anyir darah selalu muncul di pojok gudang, tempat ia dulu melakukan ritual pembayaran pada makhluk pemberi kekayaannya. Malam itu, hujan semakin deras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi ruangan toko yang suram. Saat jarum jam menunjuk pukul 12, ketukan itu terdengar lagi. Perlahan, suara itu berubah menjadi gedoran keras. Tok, 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 lalu berubah menjadi duk, duk, duk. Tangan Pak Haji gemetar. Siapa di luar? Tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang semakin liar di luar sana. Ia mencoba mengabaikan dan berdoa, tapi tiba-tiba lampu toko berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara itu lagi. Kini dari arah dalam toko. Pak Haji, suara itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Pak Haji menelan ludah. Suara itu sangat dikenalnya. Itu suara Ujang. Jantungnya berdegup kencang. Ia meraba-raba meja mencari senter. Begitu cahaya senter menyala, ia menyorot ke arah rak-rak elektronik kosong. Namun,
Saat ia menggerakkan cahaya itu ke arah pintu gudang, terlihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter di sana. Berdiri sosok Ujang dengan pakaian yang sama seperti malam ia dikorbankan. Baju kerja berlumuran darah, mata melotot tanpa kelopak, dan lehernya miring seperti habis dipatahkan. Tubuhnya basah kuyup, meski tak ada jalan masuk dari luar. Janji belum lunas, Pak Haji. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Pak Haji mundur, napasnya memburu. Aku sudah lakukan semua. Aku sudah kasih semua yang kau minta, teriaknya. Tiba-tiba, bukan hanya Ujang yang muncul. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai terlihat. Ada pegawai-pegawai lama yang hilang, ada beberapa orang asing, dan wajah yang membuatnya lemas. Anak sulungnya, Rani. Padahal, Rani baru menghilang 3 hari lalu. Dan ia sudah melapor ke polisi. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya sambil mundur. Rani menatapnya dengan mata kosong. Lalu tersenyum aneh. Bapak janji, gak akan korbankan keluarga. Tapi janji itu Bapak langgar sendiri. Pak Haji memegang kepalanya. Ingatannya berputar. Malam itu, saat sosok pemberi pesugihan datang menagih korban, ia tak menemukan orang lain. Rani yang sedang tidur di kamarnya. Dalam tekanan, ia menyerahkan anaknya sendiri. Ia pikir itu akan menyelamatkannya. Tapi ternyata malah mempercepat akhir. Sosok-sosok itu kini bergerak mendekat, mengepungnya dari segala arah. Bau busuk menusuk hidung. Suara langkah kaki terdengar bersamaan. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat eyakinal. Suara dalam yang dulu membisikkan perjanjian awal pesugihan. Haji Tony, janji kita selesai malam ini. Kau sudah mendapat semua kekayaan yang kau mau. Kini giliranmu jadi bagian dari pembayaran. Pak Haji berteriak, mencoba lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh tangan-tangan dingin. Sentejak dan padam. Gelap total. Hanya suara hujan, napasnya yang tersengal, dan bisikan-bisikan kematian yang memenuhi telinganya. Jeritannya terdengar sampai keluar toko. Namun tak ada satupun warga yang berani mendekat. Saat fajar tiba, toko Berkah Jaya tetap terkunci rapat. Namun, anehnya, lampu di dalam sudah menyala kembali ketika polisi mendobrak pintu. Mereka hanya menemukan rak-rak elektronik kosong dan di lantai sebuah sajadah tua berlumur darah. Dengan secarik kertas bertuliskan, segala yang datang cepat akan pergi lebih cepat, dan mengambil lebih banyak dari yang pernah kau punya. Pak Haji Tony tak pernah ditemukan. Namun, beberapa orang bersumpah, jika lewat depan toko itu tengah malam, mereka mendengar suara ketukan, dan seseorang memanggil dengan nada serak, "Pak Haji." Bandung kembali diguyur hujan deras malam itu. Seakan langit ikut menangisi kisah yang berakhir tragis. Toko elektronik yang dulu berdiri megah di sudut jalan itu, kini tinggal puing-puing hangus. Bau arang dan plastik terbakar masih tercium meski api sudah padam sejak semalam. Hanya sisa papan nama gosong yang masih bertuliskan samar. Toko elektronik Tony Jaya. Orang-orang masih berkerumun, berbisik-bisik membicarakan apa yang terjadi. Mereka tahu ada sesuatu yang ganjil di balik semua ini. Tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan, tapi tatapan mata mereka menyiratkan rasa takut bercampur jijik. Sebagian menganggap kebakaran itu murni kecelakaan Naman Sabejian. Lain percaya bahwa ini adalah balasan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Pak Haji Tony. Nama itu kini hanya tinggal kenangan yang bercampur rumor. Dari seorang pedagang kecil yang sederhana, ia menjelma menjadi juragan besar hanya dalam waktu singkat. Keajaiban yang terlalu cepat untuk dicerna akal sehat. Semua orang heran, tapi sebagian memilih bungkam. Hanya bisik-bisik yang menyebut bahwa kesuksesan itu dibeli dengan harga yang tak bisa dibayar manusia biasa, harga yang menuntut nyawa. Sejak malam kebakaran itu, tak ada lagi yang melihat jasad Pak Haji Tony. Petugas pemadam mengatakan tubuhnya hangus terbakar di dalam, tapi anehnya tidak ditemukan sisa tulang ataupun abu yang bisa diidentifikasi, seolah tubuhnya lenyap begitu saja ditelan api. Ada pula yang bersumpah melihat sosoknya keluar dari toko saat api berkobar. Tapi bukan Bert, melainkan melayang, membelakangi api, dan menghilang di kegelapan gang sempit. Kabar burung menyebar cepat. Konon, arwahnya masih gentayangan di sekitar toko. Beberapa malam setelah kejadian, warga yang lewat mengaku mendengar suara pintu toko terbuka dan tertutup sendiri. Padahal bangunan itu sudah rata dengan tanah. Yang lain bercerita melihat siluet seorang pria gemuk mengenakan peci putih, berdiri di tengah sisa reruntuhan, memandangi mereka dengan senyum aneh. Tak lama, toko itu dijual murah kepada seorang pengusaha muda yang tidak percaya tahayul. Ayat membangun kembali bangunan di atas tanah yang sama. Awalnya bisnis berjalan lancar.
Tapi hanya 6 bulan kemudian, ia ditemukan tewas di dalam tokonya dengan mata melotot dan mulut ternganga. Wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata, tapi cukup mengerikan untuk menghentikan detak jantungnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani membuka usaha di sana. Lahan itu terbengkalai, tertutup pagar, besi berkerat, dan menjadi tempat yang dihindari warga. Anak-anak yang berani lewat akan cepat-cepat berlari sambil menutup mata, takut melihat apa yang konon sering muncul di balik jendela. Sosok Pak Haji Tony duduk di kursi rotannya, menghitung uang yang tak pernah habis, uang dari perjanjian yang membawanya pada kejayaan singkat dan kehancuran abadi. Di malam-malam tertentu, terutama menjelang hujan, sebagian warga yang rumahnya dekat mengaku mencium bau sangit bercampur anyir yang menusuk hidung. Mereka tahu itu tanda bahwa pemilik lama kembali mengunjungi tokonya. Tak ada yang tahu apakah ia mencari pembeli baru untuk tanahnya, atau korban berikutnya untuk melanjutkan pesugihan yang belum selesai dibayarnya. Dan begitu saja, kisah Pak Haji Tony menjadi legenda kelam yang diwariskan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang tergoda jalan pintas untuk meraih kekayaan. Karena di balik gemerlap harta, mungkin ada tangan tak terlihat yang menunggu untuk menagih harga yang jauh lebih mahal dari sekadar nyawa.